Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap 1, kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D. Backup data ini sifatnya hanya untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Untuk berjaga-jaga apabila kita gagal update ya teman-teman. Jadi data kita benar-benar aman ya. Langsung saja caranya kita klik File Explorer. Kemudian lokal disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Seperti yang terlihat pada video, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 7. Caranya komputer kita klik kanan. Kemudian properti. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Nah, bagi teman-teman yang tipe operating sistemnya 32 bit, tidak bisa diupdate ke Windows 11 ya. Karena Windows 11 hanya ada 64 bit ya, teman-teman. Setelah kita tahu properti Windows kita close dan File Explorer juga kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 original. Sebelum kita download, kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya teman-teman. Kita klik connect. Selanjutnya isikan password WiFi ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Apabila tampil seperti ini, kita pilih public saja ya teman-teman. Kemudian close. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya microsoft.com. Kita klik.
Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik select download. Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO. Selanjutnya kita klik download now. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original sudah mulai terdownload. Seperti yang terlihat pada video, ISO Windows 11 original sudah terdownload ya. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original sudah terdownload ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya, teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita cek kapasitas lokal disk C. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian komputer kita klik. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, kapasitas lokal disk C. Apabila kapasitas lokal disk C kosong kurang dari 40 GB, saya sarankan jangan diupdate dengan metode ini ya. Karena beresiko gagal sebab kekurangan space ya, teman-teman. Setelah kita tahu, File Explorer kita close. Di tahap 4 kita update Windows 7 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 11 original ya, teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian ekstrak file. Kemudian OK. Selanjutnya kita rename folder hasil ekstrak ISO Windows 11 original ya, teman-teman. Caranya foldernya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya kita sisakan Win11 saja ya, teman-teman. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya kita pindahkan folder Win11 ya, teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya local disk C kita klik.
Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik start. Kemudian kita ketik CMD. Selanjutnya CMD atau command prompt, kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu C.2 backslash win11 backslash setup.exe spasi slash product spasi server, kemudian enter. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik Chengho Setup Download Update ya. Selanjutnya kita pilih Not Right Now. Kemudian kita klik Next. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produknya Windows 11. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita klik Accept. Nah, untuk keep file, setting, dan apps, artinya data kita, pengaturan, dan aplikasi kita tidak akan terhapus ya teman-teman. Tetapi di sini tidak aktif ya. Jadi kita tidak bisa memilihnya. Selanjutnya untuk keep personal file only, artinya hanya data kita saja yang tidak akan terhapus ya teman-teman. Selanjutnya untuk nothing, artinya semuanya akan terhapus ya teman-teman. Di sini saya akan memilih keep personal file only agar data saya tidak terhapus ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Next. Nah, apabila keep personal file only sudah terchecklist, selanjutnya kita tinggal klik install. Maka secara otomatis proses install atau update-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Nah, apabila tampil choice privacy setting seperti ini, selanjutnya kita klik next ya teman-teman. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita klik accept ya teman-teman. Maka secara otomatis desktop akan tampil ya teman-teman.
Di tahap 5 kita cek properti Windows 11. Caranya kita klik File Explore. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian properti. Di sini terlihat ya teman-teman. Saya menggunakan prosesor Core i5 2410M atau Gen 2 ya teman-teman. Untuk RAM-nya 4 GB. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 11 Pro. Untuk versinya 23H2. Untuk laptop saya ini belum support TPM 2.0 ya teman-teman. Artinya update dari Windows 7 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya drop-down This PC kita klik. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya folder Win11 kita hapus ya teman-teman, karena sudah tidak kita gunakan ya. Caranya foldernya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, di sini juga terlihat folder windows.all ya, teman-teman. Ini merupakan Windows 7 ya, teman-teman, yang baru saja kita gantikan dengan Windows 11 ya. Untuk folder windows.all ini jangan terburu-buru dihapus ya, teman-teman. Teman-teman bisa rasakan dulu menggunakan Windows 11. Apabila menggunakan Windows 11 tidak nyaman, teman-teman bisa downgrade Windows 11 ke Windows 7. Asalkan folder windows.all ini masih ada dan dalam masa kurang dari 10 hari ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah nyaman menggunakan Windows 11, folder windows.all ini silahkan dihapus ya. Untuk link tutorial cara menghapus folder windows.all di Windows 11 sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya kita klik local disk D. Nah, untuk data yang ada di folder backup data C ini sifatnya hanya untuk berjaga-jaga saja ya teman-teman, apabila kita mengalami kegagalan saat update ya. Jadi teman-teman bisa cek datanya di desktop, download, dokumen, pictures, musik, dan video ya. Apabila di dalam folder tersebut data kita masih ada semua, untuk data yang ada di folder backup data C ini bisa kita hapus ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 6 kita update driver ya teman-teman. Sebelum kita update, kita cek dulu ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian Show More Option kita klik. Kemudian Manage. Selanjutnya Device Manager kita klik.
Nah, di sini terlihat ya teman-teman, masih ada driver tanda seru kuning ya. Artinya drivernya belum terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita install atau update driver kita ya teman-teman. Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya. Kita klik connect. Selanjutnya kita isikan password WiFi. Kemudian next. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya driver yang belum terupdate kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian update driver. Kemudian search automatic. Kemudian kita klik search for update driver on Windows Update. Kemudian kita klik check for update. Kemudian kita klik advanced option ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya optional update kita klik ya. Selanjutnya drop down driver update kita klik. Apabila ada firmware atau BIOS, jangan di checklist ya teman-teman. Karena apabila sampai gagal, laptop atau PC akan mengalami blank screen ya teman-teman. Jadi khusus untuk firmware atau BIOS jangan di checklist ya apabila ada. Selanjutnya kita klik download dan install. Nah, untuk proses update driver ini cukup lama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar menunggu. Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya driver VGA sudah terinstall ya teman-teman. Nah, khusus kumulatif update ini apabila terlalu lama kita close saja ya teman-teman. Kalau dalam proses install kita tunggu saja sampai selesai ya. Karena di sini terlalu lama jadi saya close saja ya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk driver laptop saya sudah terinstall semua ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian restart. Selanjutnya teman-teman silahkan install sendiri aplikasi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Contohnya seperti Google Chrome, Firefox, Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lain ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu bagaimana apabila kita tidak nyaman menggunakan Windows 11 dan ingin kita kembalikan ke Windows 7? Langsung saja caranya kita klik Start. Kemudian kita klik Setting.
Kemudian sistem kita klik. Kemudian recovery kita klik. Kemudian go back kita klik. Kemudian di sini kita checklist salah satu ya, teman-teman. Di sini saya checklist Windows 7 lebih cepat. Kemudian next. Kemudian no thanks. Kemudian next. Kemudian next lagi. Kemudian go back Windows 7. Maka secara otomatis proses downgrade berjalan ya, teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 7 sudah tampil ya, teman-teman. Dan di desktop juga terlihat. Untuk aplikasi yang terinstall pada Windows 7 sebelumnya tidak ada yang terhapus ya, teman-teman. Selanjutnya kita cek data kita. Caranya kita klik File Explore. Kemudian kita klik download. Di sini data saya masih utuh ya, teman-teman, tidak terhapus. Selanjutnya kita klik dokumen. Di sini data saya juga tidak terhapus ya, teman-teman. Untuk musik dan pictures di sini saya tidak ada data. Selanjutnya kita klik video. Di sini data saya juga masih utuh semua ya, teman-teman, tidak ada yang terhapus. Selanjutnya File Explorer kita close. Sekian ya teman-teman cara update Windows 7 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 dan cara mengembalikan Windows 11 ke Windows 7 ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.